dampak buruk dari sinar matahari. Yang aku pengen tunjukin di sini adalah supaya kalian itu kalau berjemur ya dalam batasan yang benar di jam yang benar. Hey guys, welcome to my channel. Hai, apa kabar semua? Aku percaya kalian semua sehat-sehat selalu, baik-baik selalu, sehat jiwa, raga, mental maupun fisik ya. So, gimana nih udah memasuki minggu kedua di rumah aja dan makin banyak info-info kayak berita-berita gitu yang sebenarnya bener atau enggak sih, biasa lah ya, emang hoax. Terutama kemarin itu lagi pada banyak orang-orang yang ngupload foto berjemur di bawah matahari, terus katanya biar virus coronanya tuh mati gitu, biar virusnya tuh hilang. Bener nggak sih? Apakah virus ini bisa tergoreng di bawah sinar matahari? Untuk jawab itu kita bahas dulu ya, apa aja sih manfaat dari sinar matahari untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita. Supaya jangan sampai kalian denger suatu info belum di cross check terus kalian ikutin, ternyata malah kalau diikutin tuh bisa berbahaya untuk kesehatan kalian. Kan berapa ya guys? So anyway, nggak usah lama-lama. Sebelum kita mulai, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel Claire and Hayes. Dukung biar jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. Also be my friends on Instagram @Claire. Sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa sinar matahari itu bisa dibagi jadi 3, yaitu visible light, infrared, dan UVR atau UV radiation. Nah ini ada panjang gelombangnya masing-masing, bisa kalian lihat sendiri. Lalu lebih spesifiknya UV radiation ini dibagi lagi jadi 3 jenis menurut panjang gelombangnya. Ada UVA, UVB, dan UVC. Tapi yang UVC nggak usah dipikirkan karena dia udah tertahan sama lapisan ozon, dia nggak nyampe ke bumi. Nah UVA dan UVB nih, apa aja sih manfaatnya? Pertama, sinar matahari ini bisa meningkatkan sintesis vitamin D di dalam tubuh. Pasti ini kita udah sering denger ya sebelumnya. Dimana yang kita butuhin adalah UVB radiation. Sinar matahari membantu mengkonversi vitamin D yang inaktif menjadi vitamin D yang aktif di dalam tubuh kita. Nggak cuma satu jenis ya dalam tubuh. Intinya dia membantu kita supaya bisa mendapatkan manfaat dari vitamin D ini dengan maksimal. Untuk apa? Untuk pertumbuhan tulang, untuk kepadatan tulang, untuk otot juga, dan sistem imun juga. Vitamin D penting banget buat sistem imun. Pastinya akan memperkuat tulang kita karena densitas tulang tuh jadi lebih padat, jadi nggak gampang rapuh gitu. Kalau berjemur tapi sehari-hari rebahan doang ya percuma aja gitu. Kita harus tetap imbangi sama aktivitas fisik supaya kepadatan tulang kita tuh baik, nggak gampang rapuh, nggak gampang osteoporosis di kemudian hari. Nah, untuk aktivitas fisik apa yang bisa dilakukan di rumah, aku udah bikin videonya sebelumnya nih. Jadi kalian gak ada alasan untuk kan di rumah aja kak, nggak bisa nge-gym, nggak bisa olahraga. No, Claire and Hayes sudah memfasilitasi loh dengan video itu. Oke, so habis ini cus kalian olahraga. Oh ya BTW jangan lupa berjemur di bawah matahari tetap harus pakai sunblock ya guys, terutama wajah. Manfaat kedua, sinar matahari ini bisa memperbaiki mood kita. Jadi lebih menyehatkan kondisi mental kita juga. Loh, kok bisa? Apa hubungannya sinar matahari sama mental? Ini menarik banget karena udah ada banyak penelitian yang membuktikan bahwa sinar matahari ini bisa mengurangi kemungkinan terjadinya depresi. Kalau kalian pernah dengar SAD or SAD, Seasonal Affective Disorder, biasanya sih terjadi di negara 4 musim gitu, dimana orang-orangnya tuh lebih happy kalau lagi summer gitu, lagi musim panas dibanding musim dingin atau fall. Karena curah mataharinya tuh lebih tinggi. Kok bisa sih? Ternyata matahari ini mengaktifkan sintesis serotonin di dalam tubuh kita, dimana serotonin itu adalah the happy hormone atau hormon bahagia, hormon yang bikin kita tuh happy. Orang-orang dengan depresi, mereka tuh kekurangan serotonin. That's why obat-obatan yang diberikan adalah SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Intinya untuk mengurangi reuptake serotonin supaya level serotonin di otak itu tetap pada kadar yang normal gitu, nggak terlalu sedikit. Karena kadang jujur aku juga kalau lagi kayak mager atau rada-rada gloomy gitu, namanya juga manusia ya, pasti pernah dong. And then I would just go out, aku kayak keluar aja gitu kalau pas siang-siang, terus aku ngeliat aja gitu aku jalan kemana dan pokoknya kena matahari, it brings up my mood like literally. I think not only the vibe, tapi juga kayak pengaruh ke vibe-nya juga sih guys, ya nggak sih? But anyway, sudah terbukti secara ilmiah. Next, manfaat selanjutnya yaitu memperbaiki tidur. Nah, siapa nih buat kalian yang merasa susah banget tidur, kayak butuh berjam-jam untuk bener-bener tidur walaupun udah merem, gak hilang-hilang gitu kan, atau insomnia. Tahu nggak, matahari ini berpengaruh banget di our circadian rhythm. Jadi, jam internal atau jam biologis tubuh kita. Siklus circadian ini adalah siklus yang menunjukkan cara kerja fisiologis tubuh seseorang menurut jam. Ya, jadi ada pada jam-jam tertentu, hormon-hormon tertentu tuh disekresikan. That's
why emang manusia diciptakan untuk tidur di malam hari dan berkegiatan di siang hari. Ketika kita jadwalnya diubah, misal kalian dari Indonesia ke Amerika, pasti jet lag kan. That doesn't make your body feel good. Walaupun di sana siang, karena sudah terbiasa dengan pola internal body clock yang seperti itu. Begitu juga dengan orang-orang yang kerjanya di malam hari dan siang hari dia harus tidur. Sebenarnya itu sangat memungkinkan terjadinya gangguan jadwal tidur jaga ya, atau sleep wake cycle. This is psychiatry stuff, but anyway, sekarang kita tahu bahwa matahari itu berpengaruh sama siklus sirkadian kita, sama mental kita juga. Dan faktanya, semakin banyak paparan matahari yang kita terima di siang hari, maka semakin besar produksi melatonin di malam hari. Melatonin ini adalah hormon yang mempengaruhi kualitas tidur kita. Jadi coba kita lihat siklus sirkadian ya. Sini kalian bisa lihat sekresi hormon melatonin itu dimulai jam 9 malam. Makanya tuh jam tidur yang baik ya jam 9 malam ke atas. Jadi badan itu sudah terprogram guys. Makanya untuk kita-kita atau kalian-kalian yang siklus sirkadiannya tuh terganggu karena apapun ya, karena memang harus kerja malam atau karena emang begadang atau ngerjain tugas dimana nggak sesuai sama pola tidur jaga yang seharusnya, ya pasti badan kalian nggak akan sefit itu. Karena kerja dari semua hormon itu ya jadi kacau gitu loh guys. Selain ngaruh ke kualitas tidur kita, dia juga berpengaruh ke jam biologis kita dan reaksi kita terhadap stres. Pasti kan orang-orang yang kurang tidur kayaknya tuh jadi lebih uring-uringan gitu, jadi lebih sensitif. Kalau jam biologis seseorang terganggu, saat mungkin berpengaruh ke hormon-hormon dan neurotransmitter di tubuh, terus ngaruh ke mood dan perilaku. In short, dia juga ngaruh ke kondisi mental seseorang. Mental kita pun juga harus dijaga gitu loh. Aku paham bahwa it's not easy, nggak gampang. Kita semua tuh melalui masa-masa ini sesuai dengan porsi kita masing-masing. Ada tenaga medis yang berjuang di garda terdepan, all respect for them, for us all. Ada teman-teman yang mendukung sekali dengan stay di rumah aja. Ada juga teman-teman yang masih harus bekerja, yang memang tidak bisa di rumah, tetap bekerja dengan prinsip physical distancing, menjaga jarak. Dan semua ini tuh berpengaruh ke our well-being, you know, our being secara keseluruhan, termasuk mental kita. And I think gak cuma sekedar mulai bosen aja mungkin di rumah ya, tapi ada banyak banget kecemasan, kekhawatiran. Aku rasa menarik nih kalau kita bahas tentang gimana corona mempengaruhi mental health kita, mental health during COVID-19. Setuju nggak tuh untuk dibahas? Komen ya di bawah. Manfaat selanjutnya, nah ini pasti yang ditunggu-tunggu. Sinar matahari bisa memperkuat sistem imun tubuh guys. Sistem imun kita terdiri dari banyak sel, salah satunya itu sel T or T cell. Sel T ini kerjanya tuh seperti berpatroli ya, dia tuh jalan-jalan gitu ngelihat ada musuh atau enggak nih, ada kuman, virus, bakteri jahat atau enggak nih. Kalau ada dia bakal tembak, dia bakal lawan virus itu dan dia bunuh. Nah itu kerjanya sel T seperti itu, membunuh kuman-kuman yang nggak baik dan melawan infeksi. Nah cahaya matahari itu bisa membantu sel T ini bekerja lebih aktif. Dia bikin sel T ini bergerak lebih aktif sehingga lebih maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Ini memang membantu di saat-saat seperti ini, dimana ada banyak virus, banyak penyakit dan infeksi segala macem. But I need you guys to know bahwa sinar matahari ini nggak membunuh virus secara langsung. Oke, jadi it's a different mechanism. Dia memang memperkuat sistem imun kita, tapi bukan berarti dengan kita jemuran di bawah matahari, seandainya ada virus yang nempel di badan kita, itu bisa langsung mati, tergoreng, hilang, menguap. Itu enggak guys. Mindsetnya sih sebenarnya yang harus dibenarkan, bahwa berjemur memang memperkuat sistem imun tubuh, tapi tidak dengan langsung menggoreng si virus. Sekarang tergantung nih, misal sistem imunnya orang tuh lemah banget, dia berjemur supaya lebih kuat. Nah bukan berarti dengan demikian semua virus bakal langsung mati dalam tubuh dia, enggak juga. Apalagi cuman ngandelin dari berjemur di pagi hari, jam 10 pagi yang 10-15 menit, baiknya pakai sunblock juga. Tapi sehari-hari ya kerjanya cuma rebahan, makannya makan makanan yang instan, nggak ada makan buah-buahan, nggak ada usaha untuk meningkatkan sistem imun seperti ini. Iya sama aja guys. Jadi kita nggak bisa cuma berpatok sama satu hal aja gitu loh. Kesehatan tubuh itu ada banyak sekali faktornya dan itu harus dikerjakan atau dilaksanakan bersamaan. Semua harus serba seimbang. Karena gini guys, kalian nggak bisa hanya karena dengar oh virus ini tuh mati di suhu yang tinggi, kemudian kalian berharap dengan berjemur badan kalian jadi panas, suhu kalian jadi tinggi terus ngebunuh si virus. No, you know what? Coronavirus tuh mati di suhu 56 derajat Celcius. Kita udah melepuh duluan guys sebelum nyampe 56 derajat Celcius. OMG, udah jadi item gosong, tau gak sih, luka bakar derajat 4. Dan nggak mungkin juga kita tuh demam nyampe 56 derajat Celcius tuh nggak mungkin. 40 derajat aja udah kejang-kejang, beb, kejang, tau nggak, masuk IGD. So there's no way, there's no direct way, nggak ada hubungan langsung antara sinar matahari dengan corona. Karena nggak mungkin kita berjemur sampai suhu tubuh kita jadi 56 derajat Celcius. Die. Manfaat terakhir dari berjemur yaitu adalah menurunkan tekanan darah. Karena paparan matahari ini memicu pelepasan nitric oxide ke dalam darah dan ini punya sifat antihipertensi. Dia tuh punya sifat memvasodilatasikan.
melebarkan pembuluh darah, sehingga akhirnya pembuluh darah tuh nggak tegang. Dimana kalau pembuluh darah tegang tuh tekanan darah tuh jadi naik. But this one is paparan UVA ya, bukan UVB. Maksudnya ya resiko untuk jadi hipertensi tuh menurun. Bisa membantu mengontrol tekanan darah juga, tapi bukan satu-satunya faktor, oke? Yang tadi aku bilang barusan, faktor kesehatan tubuh tuh banyak dan harus dilakukan bersama-sama. Nggak bisa cuma berjemur doang, tapi makannya banyak yang asin, makan berlemak ya sama aja hipertensi. Butuh usaha, sehat itu mahal dan we have to work for it, we have to work it out. Jadi guys, untuk menjawab pertanyaan besar, bener nggak sih sinar matahari ini bisa membunuh corona? Tidak secara langsung, that's the point. Ada banyak banget manfaat dari sinar matahari, seperti yang tadi aku udah jelasin semuanya, dan ada banyak banget juga dampak buruk dari sinar matahari. Yang aku pengen tunjukin di sini adalah supaya kalian itu kalau berjemur ya, dalam batasan yang benar di jam yang benar, which is jam 10 pagi, sekitar 10-15 menit, dan gunakan sunblock dulu sebelumnya. Karena kalau terlalu sering dan terlalu siang ya, misalnya kalian berjemur jam 2 siang atau jam 1 siang, itu udah terik banget, itu udah terlalu panas, malah bisa meningkatkan kemungkinan resiko kena kanker kulit, terus katarak, kena mata, fotokonjungtivitis, banyak banget. Jadi kalau kelamaan, yang tergoreng bukan kuman guys, tapi kulit kita. Aduh, udah capek-capek ngerawat, terus hanya gara-gara info beredar kesana kemari, kulit jadi rusak, kan sayang banget. Boleh berjemur, tapi tidak berlebihan. Berjemurlah dengan cara dan alasan yang tepat. Intinya nggak ada yang boleh dilakukan berlebihan. Semua harus balance. Dan sekali lagi, sinar matahari nggak membunuh corona secara langsung. Dia memperkuat sistem imun kita untuk membantu melawan infeksi. Nah, jadi tetap tergantung sistem imun kita juga. Sistem imun ini bisa ditingkatkan nggak cuma lewat matahari, tapi lewat tonton ya yang belum nonton. Terima kasih. Oke guys, jadi sekian dulu info dari aku. Aku percaya video ini bermanfaat dan berguna untuk kalian semua. Buat yang masih ada pendapat, kritik, pertanyaan, saran, boleh banget komen di bawah. I would love to hear from you guys. Jaga kesehatan ya guys, tetap stay di rumah aja. Bersama-sama kita bisa memutus rantai penularan COVID-19 ini biar kita tuh cepet-cepet menjalani kehidupan seperti biasa ya guys ya. Aku juga udah kangen banget sama tempat-tempat kayak Bali gitu loh. Ini aja aku udah pakai baju liburan ini loh. Demi dapat vibe liburan, nonton-nonton film-film di pantai gitu kan. Maksudnya film yang ceritanya di pantai, bukan aku nonton film di pantai. No, I'm at my house, you know, I'm inside my house right now with Miki. Hey Miki. So anyway, seperti biasa, jangan lupa buat like video ini, subscribe ya channel aku, dukung biar jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. And also be my friends on Instagram @kelahe. Stay updated di channel aku supaya dapat info kesehatan yang menarik dan terupdate. That's why bunyiin tombol notification-nya, tombol loncengnya. Okay, thank you so much for watching guys. See you on my next video. Bye!